Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam mata kuliah pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Aliran Jabariyah dan Qadariyah. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mustajab MPDI. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, mari kita mulai dari pengertian aliran Jabariyah dan Qadariyah. Pengertian aliran Jabariyah dan Qadariyah. Qadariyah adalah satu aliran dalam teologi Islam yang berpendirian bahwa manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Dalam istilah Inggris, paham ini dikenal dengan nama free will dan free act. Dengan paham tersebut, mereka beranggapan bahwa setiap aktivitas manusia adalah semata-mata keinginannya sendiri, yang terlepas dari kehendak Allah. Di antara mereka, ada yang sangat ekstrem setingkat menyediakan qadar atau ketetapan Allah yang azali atas segala sesuatu sebelum terjadi. Sehingga setiap pekerjaan berasal dari manusia sendiri tidak bisa disandarkan pada Allah, baik dari segi penciptaan maupun penetapan. Menurut mereka, manusia bebas dan bisa memilih apa saja yang akan dikerjakan atau ditinggalkan. Tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa atas kemauannya. Dia bisa berpindah kapanpun dia mau. Dia bisa beriman atau kafir jika mau dan mengerjakan apa saja yang diinginkannya. Karena kalau tidak, maka dia bagaikan sebuah alat atau seperti halnya dengan benda-benda mati lainnya. Sehingga asas taklif atau pemberian tanggung jawab, pemberian pahala dan siksa tidak ada gunanya. Dengan perkataan lain, mereka berpendapat manusia itu bebas menentukan diri sendiri memilih beramal baik dan buruk, karena mereka harus memikul resiko dosa kalau berbuat mungkar dan berpahala jika berbuat baik dan taat. Sedangkan nama Jabariyah berasal dari kata Arab jabara yang berarti al-zamahu bifi'li, yaitu berkewajiban atau terpaksa dalam pekerjaannya. Manusia tidak mempunyai kemampuan dan kebebasan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan suatu perbuatan. Sebaiknya, ia terpaksa melakukan kehendak atau perbuatannya sebagaimana telah ditetapkan Tuhan sejak zaman azali. Dalam filsafat barat, aliran ini disebut fatalism atau predestination. Paham Jabariyah ini berpendapat bahwa qada dan qadar Tuhan yang berlaku bagi segenap alam semesta ini tidaklah memberi ruang atau peluang bagi adanya kebebasan manusia untuk berkehendak dan berbuat menurut kehendaknya. Paham ini menganggap semua takdir itu dari Allah. Oleh karena itu, menurut mereka seorang menjadi kafir atau muslim adalah atas kehendak Allah. Sejarah lahirnya aliran Jabariyah dan Qadariyah. Paham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarluaskan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan. Dalam perkembangan paham ini juga dikembangkan oleh tokoh lainnya yang antara lain adalah Al-Husain bin Muhammad Najjar dan Ja'ad bin Dirar. Pendapat lain mengatakan bahwa kemunculan aliran Jabariyah terpengaruh dari paham ajaran Yahudi dan Nasrani, yaitu Yahudi yang bersekte Quro dan Nasrani yang bersekte Yakubiyah. Sebagian ahli sejarah Islam menganggap bahwa Ja'ad bin Dirham mengambil paham Jabariyah ini dari seorang Yahudi di Syam. Namun, menurut Abu Zahra, agama Yahudi bukanlah satu-satunya pemilik peran bagi kemunculan paham ini. Kemunculan sangat mungkin juga karena pengaruh paham orang-orang Persia yang banyak berlatar agama Majusi.
Mengenai aliran Jabariyah ini, para ahli sejarah teologi Islam ada juga yang berpendapat bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikelilingi gurun Sahara telah memengaruhi cara hidup mereka. Ketergantungan mereka terhadap gurun Sahara yang mana setelah memunculkan sikap menyerah diri terhadap alam, sehingga logika mereka berpasrah saja kepada takdir Tuhan. Latar belakang timbulnya paham Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijakan politik Umayyah yang dianggapnya kejam. Aliran Jabariyah berpendapat bahwa Khalifah Bani Umayyah membunuh orang hal itu karena sudah ditakdirkan Allah dan hal ini menjadi topeng kekejaman Bani Umayyah. Maka aliran Qadariyah mau membatasi kode tersebut. Mereka mengatakan jika Allah itu adil, maka Allah akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat kebaikan. Manusia harus bebas dalam menentukan nasibnya sendiri dengan memilih perbuatan yang baik maupun yang buruk. Jika Allah itu telah menentukan lebih dahulu nasib manusia, maka Allah itu zalim. Karena itu manusia harus merdeka memilih atau ikhtiar atas perbuatannya. Manusia harus memiliki kebebasan berkehendak. Menurut Qadariyah, orang-orang yang berpendapat bahwa amal perbuatan dan nasib manusia itu hanyalah terkandung pada qadar Allah saja dan selamat atau celakanya orang itu telah ditentukan oleh Allah sebelum pendapat tersebut adalah sesat. Sebab pendapat tersebut berarti menentang keutamaan Allah dan berarti mengangkatnya pula yang menjadi sebab terjadinya kejahatan-kejahatan. Mustahil Allah melakukan kejahatan. Dari sini, ajaran-ajaran paham Qadariyah segera mendapat respon pengikut yang cukup banyak, sehingga Khalifah segera mengambil tindakan dengan alasan demi ketertiban umum dan beberapa pengikutnya ditangkap dan dihukum serta dibunuh di Damaskus tahun 80 Hijriah atau 690 Masehi. Doktrin Jabariyah. Menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu ekstrim dan moderat. Jabariyah ekstrim. Disebut Jabariyah ekstrim karena pendapatnya bahwa perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari tubuh manusia sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Salah satu tokoh dari aliran Jabariyah ekstrim adalah Jaham bin Sofyan. Ia adalah seorang dai yang fasih dan lancar. Menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah dari Khurasan. Berikut beberapa pendapat Jaham yang berkaitan dengan persoalan teologi. Pertama, manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Kedua, surga dan neraka tidak kekal. Ketiga, imam adalah makrifat atau membenarkan dalam hati dan kalam Tuhan adalah makhluk. Selain Jaham bin Sofyan, Ja'ad Dirham pun merupakan tokoh aliran Jabariyah yang pada awalnya dipercaya mengajar di lingkungan Bani Umayyah. Tetapi setelah tampak pemikirannya yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Ja'ad lari dari Kufah dan bertemu dengan Jaham, lalu mentransfer pemikirannya kepada Jaham untuk disebarluaskan. Berikut beberapa pemikiran Ja'ad yang secara umum sama dengan Jaham. Pertama, Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua adalah Allah tidak memiliki sifat serupa dengan makhluknya. Ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. B. Jabariyah moderat. Sebagai Jabariyah moderat adalah karena pendapatnya bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik secara positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. An-Najjar adalah salah satu tokoh Jabariyah yang para pengikutnya disebut dengan An-Najjariyah atau Al-Husainiyah. Berikut beberapa pendapat An-Najjar dalam aliran Jabariyah moderat. Pertama, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatannya. Kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat kecuali memindahkan potensi hati atau makrifat pada manusia. Tokoh lain yang memperaksarai ajaran Jabariyah moderat adalah Ad-Dihar. Secara umum, pendapat-pendapatnya hampir sama dengan An-Najjar. Doktrin-doktrin Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan pendapat Ghalian tentang
doktrin Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia melakukan baik ataupun buruk atas kehendaknya dan daya sendiri. Apabila seseorang berbuat baik akan diberi ganjaran berupa surga, begitu pula sebaliknya. Apabila manusia berbuat buruk akan diberi ganjaran berupa neraka. Berdasarkan pemilihannya sendiri, bukan atas takdir Tuhan. Oleh karena itu, manusia yang berbuat akan mendapatkan balasannya sesuai dengan tindakannya. Faham takdir adalah pandangan Qadariyah, bukan berarti manusia bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak zaman azali, melainkan takdir itu ditentukan oleh Allah yang diciptakannya bagi alam semesta beserta isinya sejak zaman azali, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Quran disebut sebagai sunatullah. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk menyadarkan segala perbuatan manusia kepada Tuhan. Ayat-ayat Al-Quran yang mendukung faham ini adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, Quran Surat Al-Imran ayat 165, Quran Surat Ar-Ra'd ayat. Golongan atau sekte-sekte aliran Jabariyah dan Qadariyah. A. Aliran Jabariyah. Menurut Syahrastani, terdapat 3 golongan dalam Jabariyah, yaitu 1. Jahmiyah. Jahmiyah adalah sekte para pengikut Jahm bin Safwan, salah seorang yang paling berjasa besar dalam mengembangkan aliran Jabariyah. Ajaran Jahmiyah yang terpenting adalah Al-Bari Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta, lagi Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disifatkan dengan sifat yang dimiliki makhluknya, seperti sifat hidup dan mengetahui, karena penyifatan seperti itu mengandung pengertian penyerupaan Tuhan dengan makhluknya. Padahal penyerupaan seperti itu tidak mungkin terjadi. 2. Najariyah. Sekte ini dipimpin oleh Al-Husain bin Muhammad An-Najjar. Ajaran yang dikemukakan bahwa Allah memiliki kehendak terhadap dirinya sendiri, sebagaimana Allah mengetahui dirinya. Tuhan menghendaki kebaikan dan kejelekan sebagaimana Ia menghendaki manfaat dan mudarat. 3. Dirariyah. Sekte ini dipimpin oleh Dinar bin Amr dan Hafs al-Fard. Kedua pemimpin tersebut sepakat meniadakan sifat-sifat Tuhan dan keduanya juga berpendirian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui dan Maha kuasa, dalam pengertian bahwa Allah itu tidak bodoh dan tidak pula lemah. B. Aliran Qadariyah. Dan sesungguhnya Qadariyah terpecah-pecah menjadi golongan yang banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Setiap golongan membuat ajaran tersendiri dan kemudian memisahkan diri dari golongan yang sebelumnya. Inilah keadaan ahlul bidah yang mana mereka selalu berpecahan dan selalu menciptakan pemikiran-pemikiran dan penyimpangan-penyimpangan yang berbeda dan saling berlawanan. Namun, berapa banyak pun jumlah golongan dari hasil perpecahan penganut paham Qadariyah, tetap saja hal itu berujung dan bersumber pada 3 pemahaman. Golongan Qadariyah yang pertama adalah mereka mengetahui qada dan qadar serta mengakui bahwa hal itu selaras dengan perintah dan larangan. Mereka berkata, jika Allah berkehendak, tentu kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan kami tidak mengharamkan apapun. Kedua, Qadariyah Majusiyah adalah mereka yang menjadikan Allah berserikat dengan penciptaan-penciptaannya, sebagaimana golongan-golongan pertama menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadat kepadanya. Sesungguhnya, dosa-dosa yang terjadi pada seseorang bukanlah menurut kehendak Allah. Kadangkala, mereka berkata Allah juga tidak mengetahuinya. Ketiga, Qadariyah Iblisiyah. Mereka membenarkan bahwa Allah merupakan sumber terjadinya kedua perkara, pahala dan dosa. Adapun yang menjadikan kelebihan dari faham ini membuat manusia menjadi kreatif dan dinamis, tidak mudah putus asa, ingin maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Namun demikian, mengeliminasi kekuasaan Allah juga tidak dapat dibenarkan oleh faham lainnya.